Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu konsumsi, yang beranggotakan saya sendiri, Widya Mirza Sabrina, dan Aditya Farhan Romadhoni. Lukman Faurani melakukan penelitian bahwa ayat tentang konsumsi yang terdapat dalam Al-Quran terdapat 22 ayat pada 10 surat yang diturunkan pada periode Mekah, sedangkan pada periode Madinah ada 16 ayat pada 4 surat. Hal ini mengandung indikasi bahwa Al-Quran mempunyai perhatian yang tinggi tentang konsumsi seiring tahapan pemberlakuan ajaran-ajaran Islam yang bersifat fundamental. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut mengandung makna keharusan memakai pakaian yang patut serta menutup aurat, makan dan minum yang halal, bermanfaat serta bergizi bagi tubuh, yang tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebihan karena Allah tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip utama konsumsi dalam ayat di atas adalah proporsional dan tidak mengikuti selera hawa. Kemudian dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67, dalam ayat tersebut Allah menggambarkan sikap konsumsi yang baik, yaitu dengan tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan di antara keduanya. Namun, dalam pembelanjaan untuk bersedekah dan menyebarluaskan ajaran Islam, konsep berlebih-lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan pembelanjaan dalam jenis ini dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapat pahala dari Allah. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 memiliki kandungan bahwa memakan makanan yang halal sama maknanya dengan memakan makanan yang dibenarkan syara. Kemudian dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15, Allah menegaskan bumi dihamparkannya serta seluruh isinya diperuntukkan untuk semua umat manusia, mukmin ataupun kafir. Oleh sebab itu, karena ia diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan terbatas hanya pada satu generasi saja. Tidak dibenarkan untuk melakukan monopoli terhadap kekayaan alam semesta. Manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan alam dan isinya untuk menopang kehidupannya. Artinya, generasi hari ini haruslah memikirkan kehidupan generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga keseimbangan semesta agar alam tetap harmonis menjadi satu keniscayaan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, Allah menyebutkan jenis-jenis yang diharamkan untuk konsumsi secara terperinci. Sedangkan yang halal, Allah menyebutnya secara umum, yaitu halalan thayyiban. Makanan yang halal dan baik itu sesungguhnya merupakan jalan Allah, yang jika diikuti maka akan menghantarkan kepada kebaikan. Dalam bahasa ekonomi disebut dengan human falah. Sebaliknya, makanan yang haram merupakan langkah setan, dan untuk itu harus dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, kontekstualisasi ekonomi Islam. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda, konsumti, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna pada suatu benda, barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi memiliki dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini membentuk perilaku konsumsi yang hedonistik dan boros. Mengapa demikian? Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah self-interest yang mana cenderung memiliki perilaku individualistik yang seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dalam Al-Quran, motif konsumsi manusia digeser dari keinginan atau wants menjadi kebutuhan atau need.
Tentu saja Islam menolak perilaku manusia yang ingin memenuhi segala keinginannya, yang seringkali tidak sejalan dengan rasionalitas dan bersifat tanpa terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian, tujuan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan yang bersifat subjektif, sedangkan dalam ekonomi Islam adalah maslahah atau kemanfaatan yang bersifat objektif. Di dalam konsep Islam dikenal 5 prinsip dalam konsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurahan arti. Dan yang terakhir, prinsip moralitas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi pada hakikatnya adalah manifestasi dari pengabdian kepada Allah, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi juga berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain, sehingga dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang yang tidak punya. Perilaku konsumsi Islam di samping mempertimbangkan maslahat juga mengedepankan infak dan sedekah. Jika ajaran konsumsi Al-Quran diikuti, maka apa yang kita konsumsi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita sendiri, namun juga akan memberi kemaslahatan bagi orang lain. Adapun dalam catatan penutupan, Profesor Amyur menuliskan bahwa kepedulian terhadap orang-orang yang tidak berdaya, baik secara kultural atau ad-du'afa maupun al-mustad'afin, adalah bahagiaan yang sangat penting diperhatikan. Itulah sebabnya pesan konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak. Dan pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya alam yang berkaitan dengan bumi, air, dan udara harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat, agar dapat dikonsumsi secara wajar dan terjangkau oleh rakyat. Penguasaannya sudah barang tentu berada dalam kebijakan yang tepat. Dalam kerangka keperluan konsumsi itulah, dalam sabda Rasulullah juga ditegaskan bahwa manusia bersekutu dalam tiga macam benda. Manusia bersekutu dalam 3 macam benda, yaitu rumput, air, dan api. Sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 10. Ada kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.